Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak smart semua. Hai. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena masih dapat bersilaturahmi. Demikian pula dengan pagi ini, kita masih dapat dipertemukan walau tidak secara langsung, namun lewat pembelajaran daring. Meski demikian, tetap harus kita syukuri karena kita masih dapat melaksanakan pembelajaran. Baiklah, sebelum mengikuti pembelajaran daring, jangan lupa untuk membantu orang tua ya anak-anak smart sekalian. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajarannya ya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kita akan membahas muatan materi tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya dalam pembelajaran pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita simak dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan hari ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Anak-anak smart sekalian, di antara kalian, adakah yang belum pernah menonton televisi? Tentunya semua sudah pernah menonton televisi, bukan? Tahukah kalian bahwa televisi yang kita tonton juga merupakan salah satu hasil penemuan para tokoh ahli dan ilmuwan? Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Juga banyak memberi manfaat bagi perkembangan kehidupan manusia. Lalu, siapakah tokoh ahli yang telah menemukan televisi? Mari kita cari tahu. Si kotak ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih ataupun berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak serta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh
yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, itulah sekilas penjelasan tentang televisi dan tokoh ahli penemunya. Selanjutnya, tugas bagi anak-anak smart yaitu tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram yang terdapat di buku tema 3 halaman 62. Lalu, tuliskan kalimat bercetak miring atau kalimat tidak efektif pada tabel yang terdapat di buku tema 3 halaman 63. Baiklah, anak-anak smart sekalian, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Namun di balik itu terdapat pengaruh baik atau positif dan pengaruh buruk atau negatif dari televisi. Untuk itu, mari kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan pun sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat, terutama pengaruhnya terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan? Sebagai seorang pelajar, kalian dituntut untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupan kalian. Nah, tugas selanjutnya bagi kalian adalah mencari setidaknya 2 pengaruh positif dan 2 pengaruh negatif dari adanya televisi. Tuliskan hasil temuan kalian pada diagram yang terdapat di buku tema 3 halaman 64. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Nah, sekarang kalian akan membuat percobaan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Langkah yang pertama adalah siapkan bahan-bahannya. Bahan yang dibutuhkan adalah kardus atau triplek, 2 buah batu baterai, 1 buah gunting, fitting lampu bola senter, 2 buah bola lampu senter, 1 buah saklar kecil, lakban hitam, lakban transparan, kabel warna hitam dan merah sepanjang 1 meter, serta kertas HPS. Selanjutnya, langkah yang berikutnya. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah potong bagian ujung kabel hitam, lalu kelupas pembungkus kabel pada kedua ujungnya. Lakukan juga hal yang sama pada kabel berwarna merah. Setelah itu, kedua ujung kabel terkelupas, maka langkah yang selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu rangkailah kedua batu baterai secara seri dengan menggunakan lakban hitam agar arus listrik yang dihasilkan lebih besar. Setelah itu, lekatkan lakban hitam pada kutub positif dan kutub negatif atau batu baterai. Selanjutnya, langkah keempat adalah pasanglah saklar terlebih dahulu pada kardus atau triplek menggunakan lakban transparan agar kedudukan saklar tidak berubah dan rapi. Siapkan kabel hitam dan kelupaslah pada 1/4 bagian kabel sebanyak 2 tempat. Lalu, rekatkan kabel hitam pada sepanjang sisi kardus atau triplek. Gunakan lakban transparan untuk melekatkannya agar terlihat rapi. Setelah kabel hitam terpasang pada sisi kardus atau triplek, lalu siapkan kabel merah.
kelupas pembungkus kabel seperti yang dilakukan pada kabel hitam. Lalu, rekatkan kabel merah di sepanjang sisi yang berlawanan dengan kabel hitam. Sesuaikan posisi kabel merah agar bagian yang terkelupas pada posisi yang sejajar dengan kabel hitam. Setelah kabel merah terpasang dengan rapi, sambungkan ujung kabel merah dengan ujung kabel hitam. Rangkaian kabel hitam dan merah akan membentuk rangkaian tertutup di atas kardus atau triplek. Langkah berikutnya yang kelima yaitu setelah rangkaian kabel terpasang dengan baik, sambungkan ujung kabel hitam pada kutub positif batu baterai dengan lakban hitam yang sudah ditempelkan sebelumnya. Lakukan hal yang sama pada kabel merah di kutub negatif batu baterai. Langkah yang keenam yaitu setelah rangkaian kabel terhubung ke batu baterai yang sudah disiapkan, langkah selanjutnya adalah memasang 2 buah piting bola lampu yang sudah disiapkan pada masing-masing bola lampu di sisi kabel hitam dan merah yang telah dikelupas sebelumnya. Piting tersebut selain sebagai dudukan bola lampu juga berfungsi sekaligus sebagai saklar atau saklar pada masing-masing bola lampu. Langkah berikutnya yang ketujuh, setelah kedua piting bola lampu terpasang dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah pasanglah bola lampu pada dudukan yang ada pada kedua piting yang telah terpasang. Pastikan bola lampu terpasang dengan baik dan kuat. Langkah berikutnya yang kedelapan, setelah kedua bola lampu terpasang, selanjutnya adalah sambungkan ujung kabel merah pada kutub negatif batu baterai melalui saklar bisa ataupun secara langsung. Bila kedua bola lampu menyala, maka rangkaian paralel sederhana yang kalian buat telah berhasil. Untuk membuktikan bahwa rangkaian tersebut adalah rangkaian paralel, maka padamkanlah salah satu bola lampu. Bila salah satu lampu dipadamkan, ternyata bola lampu yang lain akan tetap menyala, maka rangkaian tersebut adalah rangkaian paralel. Begitupun sebaliknya, bila salah satu bola lampu yang lain dipadamkan, lampu yang lain tetap menyala. Karena rangkaian paralel harusnya dipasang bercabang, bukan searah seperti rangkaian seri. Itulah alasan mengapa lampu yang di rumah-rumah dipasang secara paralel. Nah, itulah langkah-langkah membuat rangkaian paralel sederhana. Untuk selanjutnya, tugas bagi anak-anak smart di rumah adalah membuat rangkaian paralel sederhana secara berkelompok. Tiap kelompok terdiri dari 3-4 orang. Lalu, buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian paralel sederhana yang kalian lakukan. Tuliskan laporan kalian seperti bentuk laporan yang ada di buku tema 3, halaman 67 sampai 68. Nah, setiap manusia diciptakan Tuhan dengan potensi atau bakat yang berbeda-beda. Salah satu cara mensyukuri potensi yang kita miliki adalah dengan cara mengembangkannya secara maksimal agar dapat memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal, antara lain menyebutkan dan mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan televisi dengan peta pikiran secara sistematis, lalu mampu mengidentifikasi dan mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dan pendidikan
dengan mandiri. Dilanjutkan dengan menguji model rangkaian listrik paralel dengan tepat dan menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian paralel dengan sistematis. Demikianlah materi hari ini yang dapat Bapak sampaikan untuk anak-anak smart di rumah. Semoga materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar ya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk beribadah dan berdoa, serta patuh dan taat terhadap kedua orang tua. Karena ridho dan restu orang tua akan selalu mengantarkan kita pada keberhasilan dan kesuksesan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.